Naga Sastra Sapu Inten, halaman 394 sampai 404. Tiba-tiba, tangan Ki Panileng terjulur untuk menangkap baju Maesho Jenar. Cepat ia mengelak, dan dengan gerakan kuat ia menerkam Panileng. Maesho Jenar tidak mau didahului oleh orang tua yang masih belum diketahui siapakah dia dan sampai di manakah kekuatannya. Dengan menangkap orang itu, Maesho Jenar bermaksud memaksanya untuk menjelaskan siapakah sebenarnya dirinya itu. Tetapi Maesho Jenar terkejut, bukan kepalang, ketika ia sama sekali tidak berhasil menyentuh Ki Panileng dalam tempat yang demikian sempitnya. Bahkan tiba-tiba terasa tangannya terpilin dan lenyaplah segenap kekuatannya yang memang belum pulih seluruhnya. Tetapi bagaimanapun ia merasa bahwa Panileng mempunyai kekuatan yang jauh di atas kemampuannya. Bahkan andai kata kekuatannya sama sekali tak terganggu sekalipun. Namun orang tua itu akan dapat dengan mudah menangkapnya. Mengalami peristiwa itu, Maesho Jenar segera teringat kepada pertemuan-pertemuannya dengan Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Sora Dipayana yang juga sama sekali tak diduganya. Dengan demikian, ia dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa orang ini pun pasti tergolong angkatan itu pula. Kalau saja orang ini pasing-singan, entahlah apa yang akan terjadi atas dirinya. Tetapi tiba-tiba terasa tangkapan pada tangannya itu semakin kendor, bahkan akhirnya dilepaskan. Dan dengan keheran-heranan, Maesho Jenar melihat Ki Panileng itu membanting diri di atas balai-balai, yang kemudian dengan kedua telapak tangannya menutupi mukanya. Maesho Jenar jadi ragu dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Tetapi suatu kelegaan telah membersit di hatinya. Sebab jelas orang tua itu sama sekali tak bermaksud jahat kepadanya. Setelah beberapa saat suasana ruangan sempit itu dicengkam oleh kesepian yang tegang, maka perlahan-lahan Ki Panileng mengangkat mukanya. Muka yang tadi tampak merah membara, kini menjadi pucat keputih-putihan. Bahkan dari matanya memancar sinar duka. Maesho Jenar jadi merasa bahwa ia telah berbuat sesuatu yang menyebabkan orang tua itu susah. Maka katanya, "Maafkan aku, Bapak. Barangkali aku telah berbuat suatu kesalahan." Tiba-tiba Ki Panileng tersenyum lebar, namun senyumnya adalah senyum yang pahit. "Tidak, Angger. Angger tidak berbuat suatu kesalahan. Tetapi akulah yang bodoh. Sebagai orang tua, aku telah berbuat sesuatu yang memalukan. Tetapi itu ada sebabnya." Mata orang tua itu semakin membayangkan kedukaan yang dalam. Hanya kadang-kadang saja ia memandang kepada Maesho Jenar, tetapi kemudian kembali matanya menatap ke titik-titik jauh tak terhingga. Lewat pintu rumah kecil yang belum ditutup itu, terasa angin malam menghembus halus, menggoyang-goyang nyala pelita jarak yang melemparkan cahaya suram ke segenap arah. Untuk beberapa lama, mereka berdua masih berdiam diri. Perlahan-lahan, Maesho Jenar pun kemudian duduk kembali di samping Ki Panileng. "Angger," kata Ki Panileng kemudian memecah sepi. "Maksudku hanya ingin mengatakan bahwa cerita yang Angger dengar itu sama sekali tidak benar. Atau barangkali lebih baik aku katakan bahwa cerita itu tidak sama dengan cerita di dalam kitab-kitabku. Mungkin benar kata Angger bahwa kedua cerita itu ditulis oleh orang yang tidak sama. Hanya kebetulan nama tokoh-tokohnya sajalah yang bersamaan." "Demikianlah, Bapak. Cerita itu bukanlah tidak mungkin bersamaan nama," jawab Maesho Jenar. "Cerita yang aku baca, Angger," kata Panileng, "pasing-singan adalah orang yang baik hati, menjunjung tinggi keluhuran budi, serta pasrah diri kepada Yang Maha Agung." "Dapatkah aku mendengar cerita itu, Bapak?" tanya Maesho Jenar. Ki Panileng menarik nafas dalam-dalam. "Otakmu cemerlang seperti matahari musim kemarau," sahut Panileng. Maesho Jenar kurang mengerti kepada kata-kata Panileng itu, tetapi ia tidak bertanya sesuatu. Sampai akhirnya Panileng berkata kembali, "Baiklah, Angger, aku tidak tahu apakah ada gunanya kalau aku bercerita. Sebab kau bukanlah anak-anak yang mudah tertidur karena dongeng-dongeng yang menyenangkan serta mengasihkan.
Maeso Jenar menundukkan kepala mendengar kata-kata Ki Panileng yang rupa-rupanya sudah mengetahui maksudnya, memancing-mancing keterangan tentang dirinya. "Angger Maeso Jenar," kata Ki Panileng lebih lanjut. Bagian kedua dari cerita itu mengatakan bahwa setelah kedua murid Pasingsingan itu menjadi dua orang yang hampir mumpuni, maka Pasingsingan ingin menyerahkan jabatannya. Meskipun jabatan itu disandangnya atas kemauan sendiri kepada muridnya yang tua. Tetapi pada saat itu datanglah seorang yang mengaku murid Pasingsingan yang tertua, yang merasa berhak untuk mengenakan tanda-tanda kebesaran gurunya, yaitu jubah abu-abu, topeng yang kasar, dan yang terutama adalah sebuah belati panjang berwarna kuning emas berkilau-kilauan yang disebut Kiai Sulung, serta cincin bermata batu akik merah menyala yang dinamai Akik Kelabang Sayuta. Hampir tak ada orang yang dapat melawan kesaktian belati panjang serta Akik Kelabang Sayuta itu. Sampai sekian, terasa punggung Maeso Jenar meremang. Ia kenal semua benda-benda yang disebutkan itu. Ia pernah melihat Pasingsingan memegang sebuah pisau belati yang berwarna kuning gemerlapan pada saat orang itu hendak bertempur melawan Ki Ageng Pandan Alas, yang juga terpaksa menarik pusakanya Sigar Penjalin. Sedang Akik Kelabang Sayuta yang beracun itu tidak saja ia pernah melihat, tetapi ia pernah merasakan betapa dahsyatnya. Kalau saja di dalam darahnya tidak mengalir bisa ular candrasa, entahlah apa yang terjadi atasnya. Ki Panileng kemudian melanjutkan ceritanya. Tetapi agaknya Pasingsingan tidak begitu terkena hatinya kepada bekas muridnya yang telah lama meninggalkannya. Karena itu, ia tetap pada pendiriannya, menyerahkan semua tanda-tanda jabatannya kepada Radite. Maka pada suatu hari, dengan tidak diketahui oleh siapapun, Pasingsingan telah lenyap. Tetapi jubah abu-abu serta semua miliknya itu ditinggalkannya di dalam ruang tidur Radite. Dan sejak itulah Radite kemudian mengembara dengan nama Pasingsingan untuk mengamalkan kebajikan demi kesejahteraan hidup umat manusia. Dalam pengembaraan itu pula, ia berkenalan dengan tokoh-tokoh sakti yang lain, yang juga berusaha untuk menegakkan kebajikan bagi kesejahteraan umat manusia. Di antara sahabatnya, terdapat seorang yang bernama Kiai Ageng Pengging Sepuh, yang kemudian mempunyai seorang murid yang menjadi prajurit pengawal raja bernama Ronggo Tohjoyo. Kembali punggung Maeso Jenar meremang. Bahkan kali ini keringat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Ia jadi agak bingung. Ternyata Panileng telah hampir mengetahui keseluruhan dari perjalanan hidupnya. Ia akhirnya malu sendiri ketika ia merasa bahwa pancingan-pancingannya terasa berhasil untuk memaksa Panileng bercerita. Tetapi agaknya orang tua itu telah dapat menebak seluruh isi hatinya. Adapun Anggara, Ki Panileng meneruskan, telah diserahi tugas untuk menunggui tempat pertapaan Pasingsingan, dan orang itu pun dengan setia melakukan kewajibannya. Tetapi, sambung Ki Panileng dengan nada merendah, peredaran roda tidak selamanya menempuh jalan datar. Radite akhirnya bertemu dengan murid tertua dari Pasingsingan yang menamakan dirinya Umbaran. Dari segi keperwiraan jasmania, maka Umbaran ada di bawah kepandaian Radite. Ki Panileng berhenti sebentar. Terasa bahwa nafasnya berangsur cepat. Wajahnya tampak semakin pucat, sedang matanya semakin sayu. Kemudian ia kembali melanjutkan ceritanya. Karena itu, Umbaran tidak dapat memaksa Radite untuk menyerahkan tanda-tanda kebesaran gurunya. Namun demikian ada saja jalan yang dapat ditempuhnya. Dan ini termuat pada bagian ketiga dari kitab ini. Bagian yang paling menyedihkan. Kembali Ki Panileng berhenti sejenak. Kemudian meneruskan ceritanya lagi. Bagaimanapun juga, Radite adalah manusia biasa. Meskipun ia telah mengenakan jubah abu-abu, topeng dan pusaka-pusaka lainnya. Namun, ia tidak dapat melapisi hatinya dengan baja. Hatinya masih saja hati manusia yang lunak dan lemah. Itulah sebabnya ia pada suatu saat jatuh cinta kepada seorang gadis. Dan inilah sumber dari segala malapetaka. Ketika Umbaran mengetahui, maka segera ia berusaha memikat hati gadis itu. Memang, Umbaran memiliki wajah yang tampan.
sehingga akhirnya dengan tidak banyak kesulitan ia berhasil menguasai hati gadis itu sepenuhnya. Sedang di pihak lain, hati Radite telah bulat-bulat berada di dalam genggaman gadis itu. Akhirnya, lanjut Ki Paniling, terjadilah sesuatu yang memalukan sekali. Radite dan Umbaran mengadakan suatu perjanjian tukar-menukar. Inilah yang gila, dan itu sudah terjadi. Maiso Jenar menjadi terkejut ketika nada suara Paniling menjadi meninggi. Hampir berteriak ia berkata, "Itu sudah terjadi dan tak dapat dicabut kembali." Tetapi kemudian, seperti orang yang tersadar, Ki Paniling menarik nafas dalam-dalam, dan kembali dengan nada yang rendah ia meneruskan. Radite dan Umbaran mengadakan perjanjian. Radite mendapat gadis itu, sedang Umbaran mendapat tanda-tanda kebesaran dari Pasingsingan. Maka berlangsunglah tukar-menukar itu tanpa saksi, selain Anggara yang dengan sedih berusaha mencegahnya. Tetapi tukar-menukar itu tetap berlangsung, dengan hati jantan dan tanggung jawab bagi Radite. Itulah sebabnya maka ia akan mentaati perjanjian itu untuk seterusnya. Tetapi kemudian, lanjut Ki Paniling, menyusulah kejadian yang semakin menghimpit hati. Radite sebenarnya sangat menyesal atas perjanjian itu. Namun di hadapan gadis yang kemudian menjadi istrinya, ia selalu menyembunyikan penyesalan itu. Kemudian ia harus mengalami kejadian yang dahsyat, yang barangkali merupakan hukum alam. Gadis yang memang sebenarnya sama sekali tak mencintainya itu, sebab hatinya telah terampas oleh Umbaran, akhirnya menjadi sakit-sakitan dan meninggal dunia. Kejadian ini merupakan pukulan yang dahsyat dalam kehidupan Radite yang telah gagal itu. Gagal dalam pengabdiannya kepada umat manusia dan gagal dalam pemanjaan nafsu pribadi. Paniling berhenti berkata, wajahnya menjadi semakin pucat, dan tiba-tiba di matanya tampak mengembang sebutir air mata. Maiso Jenar kini telah menjadi jelas dengan siapa ia sedang berbicara. Karena itu, tiba-tiba ia berdiri dan membungkuk hormat. Jadi tuanlah sebenarnya yang berhak menyebut diri Pasingsingan. Paniling mengangkat mukanya. Ia mencoba tersenyum meskipun betapa pedihnya. Dengan terputus-putus, ia menjawab, "Tak usah kau sebut itu. Bukankah hal itu yang ingin kau ketahui? Bukankah segala sesuatu masih belum terlambat?" kata Maiso Jenar kemudian. Tuan masih dapat menghentikan perbuatan-perbuatan jahat dari Umbaran yang kemudian bernama Pasingsingan itu. Paniling atau sebenarnya bernama Radit itu menggelengkan kepalanya. Tidak dapat, sebab pada suatu kali datanglah guru kepadaku. Meskipun aku sama sekali tidak dapat melihatnya, tetapi aku kenal suaranya. Ia berkata kepadaku, "Radite, nama Pasingsingan telah kau korbankan. Kau tak perlu bersusah payah untuk memperbaikinya kembali, sebab sekali nama itu ternoda, buat selamanya tak akan dapat menjadi bersih, sebersih semula. Karena itu biarkanlah nama itu ternoda untuk seterusnya, sebab setiap kali nama itu disebutkan, setiap kali kau akan teringat kepada kesalahanmu." Ki Paniling termenung sejenak, kemudian lanjutnya, "Itu adalah hukumanku yang paling berat, hukuman yang hampir tak tertanggungkan. Karena itu, kemudian aku menyembunyikan diri, menjauhkan diri dari setiap kemungkinan untuk dapat mendengar nama Pasingsingan. Tetapi bagaimanapun juga, bendungan itu akan tembus pula, dan aku sedang mencari saluran untuk mengatakan seluruh gelora yang bergulung-gulung di dalam dadaku. Sampai pada suatu kali, aku temukan kau. Aku kenal kau karena caramu bertempur melawan 7 orang di bukit sebelah Banyu Biru. Aku mendengar salah seorang menyebutmu Ronggo Tohjoyo. Dan aku pernah pula mendengar nama Ronggo Tohjoyo sebagai prajurit pengawal raja," kata Ki Paniling. Kembali mereka berdiam diri dalam kesibukan angan-angan masing-masing. Tiba-tiba saja Maiso Jenar teringat kepada orang yang berjubah abu-abu dan yang telah berhasil mengambil keris-keris Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabu Inten. Karena itu tiba-tiba ia bertanya, "Bagaimanakah kalau ada orang lagi yang menyatakan dirinya sebagai Pasingsingan?" Mendengar pertanyaan Maiso Jenar itu, Ki Paniling terkejut bukan buatan sehingga wajahnya berubah hebat.
Dengan pandangan yang mengandung 1000 macam pertanyaan, ia berkata, "Adakah orang lain yang kau kenal sebagai Pasisingan pula?" Kemudian Maiso Jenar menceritakan apa yang pernah dilihatnya pada saat hilangnya Kiai Nagasastra dan Kiai Sabu Inten, dan tentang orang yang berjubah abu-abu yang mengambil kedua keris itu. Panileng mendengarkan cerita Maiso Jenar dengan wajah tegang. Alisnya tampak berkerut-kerut. Akhirnya ia bertanya, "Kau lihat orang itu bertopeng pula?" "Itu yang tidak aku ketahui," jawab Maiso Jenar. Tampaklah wajah Panileng semakin tegang. Pikirannya bekerja keras, namun ia pun agaknya tidak dapat menduga siapakah yang telah berjubah abu-abu itu. Tiba-tiba bertanyalah Maiso Jenar, "Tuan, bolehkah aku mengetahui di manakah murid yang seorang lagi dari Pasisingan itu?" Mendengar pertanyaan Maiso Jenar itu, tiba-tiba wajah Panileng agak mengendor. Bahkan kemudian ia tersenyum lebar. "Adakah kau menduga bahwa murid yang satu itu menamakan diri Pasisingan pula?" Maiso Jenar menjadi agak kebingungan. Memang mula-mula ia mempunyai dugaan bahwa hal itu mungkin sekali. Tetapi setelah ia menerima pertanyaan itu, ia menjadi ragu. "Bukan maksudku untuk berkata demikian, Tuan." Mendengar jawaban Panileng, segera Maiso Jenar teringat kepada sinar mata yang berkilat-kilat dari orang yang menamakan dirinya Darba. Karena itu segera ia menjawab pula, "Apakah yang menamakan dirinya Paman Darba itulah orangnya?" Belum lagi Panileng menjawab, terdengarlah suara tertawa di luar, di depan pintu, sampai Maiso Jenar agak terkejut. Kedatangan seseorang sampai jarak yang demikian dekatnya tanpa diketahui adalah sesuatu hal yang jarang terjadi. Ketika Maiso Jenar menoleh ke arah pintu, dilihatnya orang yang menamakan dirinya Darba itu telah berdiri di sana dengan wajah bening, sebening air yang memancar dari mata airnya. Kemudian Darba berkata lirih, seperti pada dirinya sendiri mengulangi kata-kata Panileng, "Otakmu cemerlang seperti matahari musim kemarau." Kemudian terdengar Panileng berkata, "Kepadanya tak perlu kita menyembunyikan diri. Aku percaya bahwa orang semacam Maiso Jenar akan dapat memegang rahasia, seperti ia memegang rahasia kerajaan." "Kau akan merahasiakannya, Maiso Jenar?" tanya Darba. "Akan aku coba, Tuan," jawab Maiso Jenar. "Juga kepada Kakang Pandan Alas dan Kakang Soro di Poyono. Bukankah tadi kau bercerita tentang hilangnya Nagasastra dan Sabu Inten, meskipun kedua tokoh itu ikut pula mempertahankannya?" Maiso Jenar menjadi agak kebingungan. Kalau ia bertemu dengan Ki Ageng Pandan Alas dan Ki Ageng Soro di Poyono, apakah ia harus merahasiakan pula tentang Pasisingan? Melihat kebingungan Maiso Jenar, berkatalah Darba, "Kepada kedua orang itu, juga kepada Titis Anganten, Pangeran Gunung Slamet, kau tidak usah merahasiakannya. Kalau mereka akan melenyapkan Pasisingan adalah urusan mereka, bukankah begitu, Kakang?" Tiba-tiba wajah Panileng kembali menjadi tegang. Ia tidak segera menjawab kata-kata Darba. Pandangannya jauh, lewat pintu yang masih menganga itu langsung menembus gelapnya malam. Kemudian kembali suara Darba terdengar di antara tertawanya. "Kakang Panileng, masihkah kau ingin mengadakan perhitungan dengan umbaran? Aku kiranya hanya akan mengotori tanganmu saja dengan darah yang telah digenangi kejahatan. Apalagi kau terikat dengannya dengan sebuah perjanjian aneh itu. Untuk seterusnya tidak saling mengganggu. Kenapa kau tidak memerintahkan aku saja untuk menyelesaikan masalah ini? Bukankah aku tidak terikat oleh suatu apapun?" Tiba-tiba wajah Darba yang bening itu berubah, seolah-olah menjadi batu padas yang maha keras. "Sabarlah Darba," jawab Panileng yang wajahnya masih setegang tadi. "Aku kira akan datang saatnya." Wajah Darba perlahan-lahan menjadi lunak kembali. Dengan langkah yang perlahan-lahan pula, ia duduk di samping Maiso Jenar. "Kakang Panileng kagum lihat caramu bertempur melawan 7 orang yang termasuk orang-orang kuat. Memang, Kakang Pengging Sepuh telah hampir tercermin seluruhnya di dalam dirimu. Kalau kau kelak dapat mengendap ilmu Sosro Birowo sehingga mendapat bentuk yang lebih masak lagi, aku kira kau akan menjadi tepat seperti bayangan Kakang Pengging Sepuh yang mengagumkan." Maiso Jenar hanya dapat menundukkan kepalanya mendengar pujian itu. Tetapi bersamaan dengan itu pula segera ia teringat kepada nasib Banyu Biru yang dalam keadaan lumpuh itu.
Untuk beberapa saat, Maiso Jenar berdiam diri. Paniling dan Darba tak berkata-kata pula. Baru beberapa lama kemudian, berkatalah Maiso Jenar, "Dan sekarang ketujuh orang yang mengeroyokku itu sedang merencanakan kehancuran Banyu Biru." Paniling dan Darba tampak mengerutkan keningnya. Kemudian kata Paniling, "Perencana dari peristiwa Banyu Biru itu bukanlah orang bodoh. Karena itu, kau pun harus sangat berhati-hati untuk melawannya. Apa yang kau lakukan beberapa hari yang lalu, melawan 7 orang sekaligus, adalah perbuatan yang terlalu berani. Kalau kau tewas dalam pertarungan semacam itu, maka kau sudah tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Sedang agaknya kau tak berpikir untuk menghindar. Untunglah bahwa aku berhasil menggugurkan tanah yang kau injak ketika kau berdiri terlalu ke tepi dengan sebuah lemparan. Sehingga kau dengan tak usah merasa melarikan diri dari gelanggang telah dapat terselamatkan, meskipun kau harus menggelinding ke dalam jurang." Dada Maiso Jenar terasa berdesir mendengar kata-kata Paniling. Agaknya orang tua itulah yang telah berusaha menyelamatkan nyawanya. Dengan demikian, maka tanpa disengaja ia berkata dengan gemetar, "Terima kasih Tuan, terima kasih atas pertolongan itu." Dalam hati Maiso Jenar memancarlah perasaan kagum yang tak terhingga. Dengan satu lemparan, Radite menggugurkan tanah tempat ia berpijak. Paniling tersenyum lebar. "Aku juga pernah mengalami masa muda, masa darah kita menggelora, di mana kita kadang-kadang kehilangan kemampuan untuk mengakui kekurangan diri," jawabnya. Terasa oleh Maiso Jenar kebenaran kata-kata Paniling. Memang dalam saat yang demikian terasa alangkah kecilnya apabila seseorang menghindarkan diri dari arena. Tetapi apabila benar-benar ia dapat ditewaskan, maka untuk selanjutnya ia tak akan dapat berbuat sesuatu. Karena itu adalah suatu keuntungan bahwa ia masih hidup. "Maiso Jenar," kata Paniling kemudian, "memang sebaiknya kau kembali ke Banyu Biru. Ketahuilah bahwa kau sekarang ini berada di hutan Pudak Pungkuran. Perjalanan ke Banyu Biru dapat kau tempuh kira-kira dalam 1 hari. Tetapi kau tidak perlu tergesa-gesa. Kau pulihkan dahulu kekuatanmu. Di sini aku mempunyai beberapa jenis akar yang dapat menolong menambah lancar aliran darah serta menambah kesegaran tubuhmu." Maiso Jenar segera menyatakan terima kasihnya. Dengan demikian, ia dapat beristirahat untuk beberapa saat di rumah Ki Paniling. Beberapa hari kemudian, setelah tubuhnya terasa pulih kembali serta keadaan telah memungkinkan, maka Maiso Jenar mohon diri kepada Paniling untuk kembali ke Banyu Biru. Paniling dan Darba yang merasa pentingnya kehadiran Maiso Jenar di tanah perdikan yang kehilangan pemimpin itu segera mengizinkannya, diiringi beberapa pesan dari seorang tua yang telah banyak makan garam kepada seorang pemuda yang darahnya masih cepat mendidih. Di samping itu, Paniling juga memesannya untuk tidak berkata apa-apa tentang Pasingsingan apabila tidak dianggapnya perlu sekali. Sebab sampai saat itu belum ada orang lain yang pernah mengenal wajah asli dari Pasingsingan. Apalagi Pasingsingan tua, guru Radite yang pada saat itu baik Radite maupun Anggara tidak tahu apakah Pasingsingan masih hidup ataukah sudah tidak ada lagi. Maka pada suatu pagi yang cerah, diiringi oleh kicauan burung-burung liar, Maiso Jenar melangkah dengan segarnya menuju ke Banyu Biru. Bagaimanapun ia merasa bahwa ia ingin segera sampai. Sebenarnya daerah Banyu Biru yang paling menarik bagi Maiso Jenar adalah Aryo Saloko. Kepada anak ini Maiso Jenar menaruh perhatian sepenuhnya. Apalagi sejak ayahnya Ki Ageng Gajah Soro menyerahkan Arya kepadanya dalam olah kanuragan, maka seolah-olah ia telah dibebani sesuatu tanggung jawab. Apabila kelak pada waktunya Arya dewasa, dengan tidak memiliki sesuatu yang pantas dipakai sebagai pegangan bagi seorang kepala daerah perdikan, maka ialah yang paling dapat disalahkan. Mengenangkan hal itu, tiba-tiba saja Maiso Jenar ingin segera sampai ke Banyu Biru. Karena itu, segera ia mempercepat langkahnya. Tetapi karena ia menempuh suatu perjalanan yang belum pernah dilalui sebelumnya dan hanya dikenalnya dari ancar-ancar yang diberikan oleh Ki Paniling, maka perjalanannya tidak dapat terlalu cepat. Beberapa kali ia harus berhenti untuk mengenali jalan-jalan dan tempat-tempat seperti yang disebut oleh Ki Paniling.
Dengan demikian, maka ia tidak dapat mencapai Banyu Biru dalam sehari. Meskipun matahari telah tenggelam di langit, Maison Jenar dengan perlahan-lahan tetap melanjutkan perjalanannya. Apalagi ketika dari jarak yang agak jauh, remang-remang di hadapannya hanya taburan bintang-bintang. Maison Jenar melihat bayangan hitam yang membujur seperti seorang raksasa yang baru berbaring. Itulah pegunungan Telamaya. Karena itu maka Maison Jenar seakan-akan merasa terhisap oleh pegunungan itu, serta rasa rindunya kepada Aryo Saloko semakin menjadi-jadi. Segera ia pun mempercepat langkahnya. Rasanya Maison Jenar sudah tidak sabar lagi terhadap kakinya yang sudah mulai lelah. Tetapi ketika ia sudah semakin dekat, tiba-tiba dadanya berdentam keras sehingga tubuhnya menjadi gemetar. Dari kota Banyu Biru, Maison Jenar melihat nyala api yang semakin lama semakin besar. Sekarang, Maison Jenar menjadi benar-benar tidak sabar lagi. Seperti seekor kijang yang sedang diburu, Maison Jenar meloncat dan kemudian berlari sekencang-kencangnya ke arah api yang menyala-nyala. Apalagi sebentar kemudian didengarnya suara tanda bahaya menggema memenuhi seluruh daerah pegunungan Telamaya. Dengan nafas yang terengah-engah, akhirnya Maison Jenar berhasil memasuki kota. Ia berjalan hati-hati sekali. Beberapa kali ia melihat orang-orang berkuda berlari hilir mudik. Beberapa orang sudah dikenalnya sebagai Laskar Banyu Biru, tetapi beberapa yang lain sama sekali belum pernah dilihatnya. Untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diingini, Maison Jenar selalu berusaha menyembunyikan dirinya di balik bayang-bayang pepohonan atau di samping rumah-rumah. Sekali-sekali ia berlari dari satu tempat ke lain tempat sambil mendekati tempat kebakaran. Ketika Maison Jenar berhasil mendekati tempat itu, dilihatnya Laskar Banyu Biru terlihat dalam satu pertempuran dengan laskar yang sama sekali belum dikenalnya. Pertempuran itu berlangsung dengan serunya, sehingga kedua belah pihak telah kehilangan ikatan kesatuannya. Mereka seolah-olah bertempur tanpa pimpinan. Dari jarak yang agak dekat, akhirnya Maison Jenar dapat melihat bahwa pasukan Banyu Biru berada di bawah pimpinan Bantaran yang agaknya merasa terdesak. Bantaran sendiri bertempur seperti harimau luka, tetapi musuhnya terlalu banyak. Sebentar kemudian terdengar derap pasukan yang berlari dari arah barat, dan muncullah laskar bantuan yang dipimpin oleh Sawung Rana. Pasukan ini pun segera melibatkan diri dalam pertempuran yang sengit itu. Dengan datangnya bantuan yang dipimpin oleh Sawung Rana, tampak Laskar Banyu Biru dapat mencapai keseimbangan kembali. Bahkan agaknya sebentar kemudian mereka akan segera dapat menguasai keadaan. Tetapi tiba-tiba Maison Jenar mendapat pikiran lain. Sehilangnya Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten, apakah kira-kira yang masih mereka cari di Banyu Biru? Teringatlah Maison Jenar kepada kedudukan Aryo Saloko. Ayahnya yang dibawa ke Demak untuk waktu yang tak ditentukan, bahkan karena serangan Laskar Lembu Soro yang atas pasukan Demak, mempunyai kemungkinan yang lebih tak menyenangkan bagi Gajah Soro. Ia menyerahkan kekuasaan Banyu Biru kepada Arya. Ini berarti suatu rintangan langsung bagi Lembu Soro untuk dapat menguasai Banyu Biru. Karena itu Maison Jenar segera memperhitungkan setiap kemungkinan. Ia memang agak heran bahwa daerah yang tak berarti di pinggiran kota ini menjadi tujuan serangan lawan. Rumah yang sama sekali tidak penting kedudukannya, kecuali bajar-bajar desa, juga bangunan-bangunan lain yang juga tidak begitu berarti. Mengingat hal itu, maka segera Maison Jenar mengambil kesimpulan bahwa serangan ini hanyalah suatu usaha untuk menarik perhatian semata-mata. Sedang tujuan yang sebenarnya adalah tempat lain. Mendapat pikiran yang demikian, Maison Jenar menjadi bertambah gemetar. Ia menjadi cemas atas keselamatan Arya. Karena itu, segera ia meloncat dan berlari dari satu tempat yang terlindung ke tempat yang lain menuju ke rumah Gajah Soro. Sehingga beberapa saat kemudian ia telah dapat mendekati rumah itu. Sebenarnya lah bahwa apa yang dicemaskan itu benar-benar terjadi. Maison Jenar mendengar keributan di halaman rumah itu. Agaknya telah terjadi suatu pertempuran pula. Perlahan-lahan ia menyusur regol samping.
dan dilihatnya Wana Merta dan Pandan Kuning serta beberapa orang yang sedang bertempur menghadapi lawan yang jumlahnya berlipat dua. Apalagi di antara para penyerang itu terdapat pula beberapa orang yang termasuk berilmu cukup tinggi. Melihat pertempuran itu, Maiso Jenar menjadi agak bimbang. Apakah ia harus melibatkan diri, ataukah masih harus ditunggunya perkembangan seterusnya? Tetapi segera Maiso Jenar dikejutkan oleh sebuah bayangan yang melontar keluar lewat pintu belakang. Bayangan dari seorang anak yang masih belum dewasa. Cepat Maiso Jenar mengenal, itulah Arya. Belum lagi Maiso Jenar berbuat sesuatu, dilihatnya Arya merapatkan dirinya pada dinding di sebelah pintu. Sesaat kemudian muncullah bayangan lain meloncat keluar dari pintu itu pula. Tetapi demikian bayangan itu melangkahkan kakinya keluar ambang, demikian Arya dengan tangkasnya menusuk lambungnya. Sehingga dengan tidak dapat berbuat sesuatu orang itu terlempar dan roboh mati. Sedangkan tangan Arya dengan eratnya menggenggam tombak Kiai Banca. Tetapi kemudian dari pintu itu muncullah beberapa orang bersama-sama. Agaknya mereka melihat seorang kawan mereka yang dapat dibunuh oleh Arya, sehingga mereka meloncat keluar dengan kesiagaan penuh. Karena itu, ketika Arya menusuk orang yang pertama, segera tampaklah orang itu menangkis serangan Arya dengan sebuah pedang pendek, sehingga Arya berputar setengah lingkaran. Tetapi agaknya Arya bukan anak yang bodoh. Maka demikian serangannya gagal, segera ia meloncat untuk melarikan diri. Sayang bahwa orang yang mengejarnya cukup banyak segera mengepungnya. Tampaklah Arya Saloka yang sama sekali belum cukup dewasa itu menjadi bingung. Tetapi belum lagi orang-orang yang mengepungnya sempat bertindak, melayanglah sebuah bayangan lain yang langsung menyerang orang-orang itu. Tubuhnya tampak ringan tetapi kuat dan tangkas. Orang itu adalah Panjawi, seorang yang masih muda tetapi telah memiliki ketangkasan yang cukup. Dengan pedang di tangan, Panjawi bergerak menyambar-nyambar seperti burung layang. Dalam waktu yang singkat, beberapa orang telah menjadi korbannya. Orang-orang yang mengepung Arya itu segera mengalihkan perhatiannya. Mereka bersama-sama segera menyerang Panjawi. Tetapi Panjawi adalah orang yang cukup tangkas, sehingga beberapa orang itu sama sekali tak berhasil mendesaknya. Apalagi beberapa saat kemudian berdatanganlah beberapa orang laskar Banyu Biru yang segera membantu Panjawi. Melihat pertempuran itu, Maiso Jenar menarik nafas lega. Ia juga merasa kagum kepada Panjawi. Meskipun anak itu masih harus banyak berlatih, namun ia memiliki dasar-dasar yang baik dan kuat. Tetapi sejenak kemudian, Maiso Jenar terkejut mendengar sebuah siulan nyaring. Ia pernah mendengar bunyi yang demikian itu. Bunyi siulan dari gerombolan Lowo Ijo. Dan apa yang sedang dipikirkan itu adalah benar. Sebab sesaat kemudian ia melihat bayangan yang melayang dari sebuah pohon langsung menyerang Panjawi. Bersambung ke halaman 405.